Jabatan dan Pelantikan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia akan segera dimulai. Sekali lagi mohon perhatian kepada para undangan, dimohon segera menempati tempat yang telah ditentukan karena upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia akan segera dimulai. Dimohon kepada para hadirin dan undangan yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, harap diatur pada nada getar atau silent, dan diharapkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih.
Mohon perhatian, saat ini para pimpinan Mahkamah Agung telah memasuki ruang acara. Kepada pejabat yang akan diambil sumpahnya dan dilantik, para saksi dan rohaniwan dimohon mengambil tempat. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dimulai. Pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 193/TPA tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020. Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, dan seterusnya memutuskan, menetapkan, dan seterusnya, ke-1, dan seterusnya, kedua, mengangkat Saudara Dr. H. Hasbi MH, Pembina Utama Madya golongan 4D, sebagai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia terhitung sejak saat pelantikan, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 1A sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya, salinan, petikan, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta. Presiden Republik Indonesia bertanda Joko Widodo. Pengambilan sumpah jabatan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, saudara wajib bersumpah. Bersediakah saudara bersumpah menurut agama saudara? Bersedia. Saya harap saudara mengucapkan lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Pengambilan sumpah jabatan selesai, rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas kepada pejabat yang baru diambil sumpahnya dimohon menuju ke meja penandatanganan. Penandatanganan selesai, dimohon kembali ke tempat semula dan para saksi dimohon menuju ke tempat yang telah ditentukan. Kata pelantikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, tanggal 22 Desember 2020, saya melantik Saudara Dr. H. Hasbi M.H. sebagai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya. Lagu Bagimu Negeri. Sambutan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Peserta upacara istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial, yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat para pejabat Eselon 1 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta pejabat Eselon 2 yang hadir, yang terhormat Ketua Umum Dharma Yukti Karini dan Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung, beserta seluruh pengurus yang hadir, teristimewa kepada Saudara Dr. H. Hasbi MH, selaku Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang baru saja dilantik, beserta istri dan keluarga, serta hadirin sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual, yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti pelantikan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seperti biasa, dalam setiap kegiatan Mahkamah Agung, saya tidak lupa untuk mengingatkan agar kita senantiasa mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan secara penuh sebagai wujud ikhtiar kolektif kita bersama dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi ancaman serius bagi kita semua. Kita telah banyak kehilangan sahabat, rekan kerja, kerabat, maupun keluarga akibat terpapar COVID-19. Untuk itu dituntut kesadaran kita bersama untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan saling menjaga kedisiplinan sambil kita terus berdoa semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara Dr. H. Hasbi MH sebagai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang baru saja dilantik pada hari ini. Saya berharap semoga pelantikan saudara dapat membawa berkah dan manfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, dan terutama bagi lembaga peradilan Indonesia dalam rangka kelanjutan perwujudan visi misi dan program Mahkamah Agung di masa yang akan datang. Saya yakin dan percaya Saudara Dr. H. Hasbi MH yang dilantik hari ini merupakan pribadi yang berkompeten. Terpilihnya saudara menempati jabatan ini tentunya setelah melewati serangkaian kelayakan dan kepatutan yang cukup panjang yang dilakukan oleh panitia seleksi. Selain berbekal kapasitas ilmu dan intelektualitas, saya yakin Dr. H. Hasbi MH juga telah ditempa oleh pengalaman dalam memimpin dan menjalankan roda organisasi yang besar sebelum ini, seperti saat dipercaya antara lain memimpin Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang
sebagai the center of the tank of the excellency-nya Mahkamah Agung. Hadirin yang saya muliakan, jabatan dan kedudukan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kesekretariatan Mahkamah Agung bukanlah amanah yang ringan. Dapat dikatakan bahwa kedudukan sebagai Sekretaris Mahkamah Agung merupakan suatu amanah yang mengandung kekuatan besar dalam rangka membangun peradilan Indonesia di masa depan. Akan tetapi, seiring kekuatan yang besar, akan selalu ada tanggung jawab yang besar pula. With great power come great responsibility. Demikian adagium yang sering kita dengar. Selaku umat beragama, kita meyakini jabatan adalah amanah yang amat berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jabatan itu adalah amanah, dan jika tidak dijalankan dengan baik, ia akan menjadi penyesalan, kecuali bagi mereka yang mampu memikulnya dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Jabatan Sekretaris Mahkamah Agung sebagai supporting unit Mahkamah Agung menjadi tumpuan bagi keberlanjutan program-program strategis Mahkamah Agung di masa yang akan datang. Kesekretariatan Mahkamah Agung memikul tanggung jawab mendukung Ketua Mahkamah Agung dan segenap pimpinan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan dukungan administrasi, organisasi, dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan. Sebagai catatan, pada tahun 2021 ini, Mahkamah Agung memperoleh alokasi pagu anggaran dari negara sebesar 11.238 miliar 947.386.000 rupiah. Saya berharap semoga angka yang cukup besar ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan sebersih mungkin, transparan, dan akuntabel oleh jajaran Kesekretariatan Mahkamah Agung maupun jajaran kesekretariatan di peradilan-peradilan di bawahnya. Saya juga mengingatkan agar tidak ada satu pihak pun yang bermain-main dengan anggaran, dan segeralah bekerja agar penyerapan anggaran dapat terlaksana secara maksimal, sehingga prestasi serapan anggaran Mahkamah Agung yang tahun ini berada di posisi ke-9 dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Anggaran DIPA ini saya terima di akhir November kemarin dari Presiden. Dan sudah saya serahkan secara resmi kepada para pejabat eselon 1 dan kepada PLT Sekretaris Mahkamah Agung pada waktu itu ketika kita melakukan rapat pleno kamar di Bandung. Saya minta ini segera ditindaklanjuti agar di awal tahun 2021 ini sudah dapat terlaksana, sudah dapat bekerja dengan baik, sehingga bisa sepenuhnya dilaksanakan sampai akhir tahun 2020. Terutama kita mendapat membangun 25 proyek dari tahun sebelumnya yang sudah multi-years dan 12 proyek di tahun ini. Ini juga tahun tunggal yang juga harus diselesaikan pada tahun ini. Oleh karena itu, mohon segera saudara melakukan koordinasi, memerintahkan UKPBJ untuk segera membentuk Pokja, terutama yang harus mendapat perhatian khusus untuk 12 proyek yang tahun tunggal pada tahun ini. Karena untuk yang 12 proyek ini
belum dilakukan lelang pengawasan, dan belum dilakukan lelang fisik atau konstruksi yang masing-masing memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, agar segera saudara tindak lanjuti. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kembali kita bersama. Sebagaimana kita ketahui, pimpinan pengadilan itu adalah ketua atau kepala, wakil ketua atau wakil kepala pengadilan. Sedangkan panitra dan sekretaris adalah supporting unit yang membantu untuk menyelesaikan core bisnis kita, yaitu penyelesaian perkara. Oleh karena itu, saya berharap kepada saudara agar dapat memberikan porsi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan anggaran yang ada, baik kepada supporting unit kepanitraan yang menyelenggarakan administrasi perkara atau yang biasa kita sebut administrasi khusus, maupun kepada supporting unit yang ada di kesekretariatan. Tentu itu di bawah koordinasi pimpinan pengadilan, agar tidak terjadi kecemburuan di antara kepanitraan dan kesekretariatan ini. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, maka saya minta kepada seluruh pejabat eselon 1, pimpinan pengadilan tingkat banding, dan pimpinan pengadilan tingkat pertama wajib mengawasi pelaksanaan pembayaran APBN pada satuan kerja masing-masing dengan melakukan pemeriksaan mendadak minimal 1 kali dalam 3 bulan dan melaporkan hasilnya langsung kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Tetapi bukan cuma itu. Saya ingatkan kembali bahwa pimpinan pengadilan juga mempunyai kewajiban hal yang sama untuk melakukan pemeriksaan mendadak minimal 1 kali dalam 3 bulan terhadap penitipan uang pihak ketiga. Ini supaya tetap dilakukan, baik terhadap pengadilan yang sudah sepenuhnya menerapkan IT maupun yang belum, yang masih konvensional. Dan hasilnya juga sama. Saya minta untuk langsung dilaporkan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Saya ingin mengingatkan kita bersama, di setiap pengadilan, gedung pengadilan, dan sudah menjadi prototip dari gedung pengadilan, ada 4 pilar di sana. Pilar sama besar, sama kokoh, berdiri tegak. Itu melambangkan 4 peradilan kita. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi, kenapa ini saya sampaikan? Untuk tidak bias, karena sekarang saya dengar ada juga istilah 4 pilar di pengadilan itu. Ketua, wakil ketua, panitra, dan sekretaris. Bukan itu yang dimaksud. Pimpinan pengadilan itu adalah ketua dan wakil ketua, kepala dan wakil kepala. Sedangkan kepanitraan dan kesekretariatan adalah supporting unit dalam rangka menyelesaikan core bisnis kita, menyelesaikan perkara. Ini mohon untuk dicamkan dan ditindaklanjuti. Hadirin sekalian yang saya muliakan, di akhir tahun ini juga
Mahkamah Agung mendapatkan kado yang teramat indah, yaitu berupa keberhasilan kita sebanyak 93 unit satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung meraih predikat zona integritas menuju WBK WBBM. Yang kemarin penghargaannya diterima oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Pak Sunarto dari Pak Menpan RB. 93 unit satuan kerja itu terdiri dari 1 satuan kerja eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 7 satuan kerja pengadilan tinggi, 6 satuan kerja pengadilan tinggi agama, 1 satuan kerja pengadilan militer utama, 25 satuan kerja pengadilan negeri, 44 satuan kerja pengadilan agama, 1 satuan kerja pengadilan tata usaha negara, dan 8 satuan kerja pengadilan militer. Capaian ini tentu tidak mudah. 93 satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung tersebut lolos setelah melalui tahapan seleksi yang ketat dari 3.691 satuan kerja yang diusulkan pemerintah. Di antara 93 satuan kerja tersebut, ada lagi 9 yang menerima predikat WBBM, bukan WBK, tapi WBBM, 9 satuan kerja, yaitu 1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 2. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 3. Pengadilan Militer 106 Banjarmasin, 4. Pengadilan Militer 313 Madiun, 5. Pengadilan Militer Utama, 6. Pengadilan Negeri Bogor, 7. Pengadilan Negeri Wates, 8. Pengadilan Tinggi Semarang, dan 9. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Saya merasa amat bangga dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja yang telah mengharumkan nama Mahkamah Agung agar terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kepada satuan kerja yang belum mendapat anugerah WBK WBBM agar semakin memacu diri untuk meraih hal yang sama di tahun mendatang. Permasalahan ini menjadi indikator positif di tengah sorotan negatif dari publik terhadap lembaga peradilan. Seperti kita ketahui bersama, predikat zona integritas menuju WBK WBBM ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan WBK WBBM, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini juga merupakan salah satu arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Pada Sekretaris Mahkamah Agung yang baru dilantik, saya berpesan agar dapat mempertahankan semua predikat yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung. Antara lain, predikat laporan keuangan wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah diperoleh Mahkamah Agung selama 8 kali secara berturut-turut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pelaksana tugas PLT Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Saudara Dr. Andes Acha Nur, SHMH, yang telah menunjukkan pengabdian tulusnya kepada lembaga
dengan memimpin roda organisasi kesekretariatan Mahkamah Agung dengan baik dan penuh dedikasi selama lebih kurang 4 bulan lamanya hingga dilantiknya pejabat yang definitif. Semoga pengabdian saudara mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu. Akhir kata, saya mengucapkan selamat bekerja kepada saudara Dr. H. Hasbi MH selaku Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang baru. Juga kepada istri dan keluarga besar saudara, semoga amanah baru ini membawa kebahagiaan dan keberkahan yang baik buat keluarga. Saya yakin dukungan dan motivasi keluarga besar akan selalu menjadi penyemangat bagi saudara untuk terus mengabdi dan menjaga integritas sebagai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sekali lagi, selamat bekerja. Tunjukkan bakti dan pengabdian terbaik dari saudara untuk nusa dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu menuntun kita semua dalam menggapai kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Beserta Ibu Budi Utami Syarifuddin, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Garwati Sunarto, Yang Mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung beserta istri, Yang terhormat Panitra Mahkamah Agung, para pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung beserta istri, dan diikuti oleh para undangan lainnya.